Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah duhur rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji pembelajaran beberapa hadis berkaitan dengan keistimewaan ataupun kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan yang terangkum di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan daripada Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir wa amalan salihan wa rizqan halalan. Babu fadli syahri Ramadan. Ini bab kelebihan bulan Ramadan. Sebenarnya 12 bulan yang telah Allah tetapkan ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Semua bulan itu memiliki kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Di antaranya Rajab diistimewakan oleh Allah dengan Isra Mi'rajnya. Sya'ban diistimewakan Allah karena di dalamnya terjadi pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Di dalamnya terdapat yang namanya nisfu. Di dalamnya diwajibkan ataupun diturunkan kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bulan Ramadan juga memiliki keistimewaan, bahkan keistimewaan di dalam bulan Ramadan tidak terdapat di dalam bulan yang lain. Maka di antara keistimewaan yang ada dalam Ramadan, sebagaimana di dalam satu hadis, qala Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsani abi rahimahullah, qala haddatsana Abu Ja'far Al-Askafi an Muhammad ibn Musa, haddatsana Al-Fadil bin Isam, haddatsana Salamah bin Shib, haddatsana Al-Qasim bin Hakim Al-Adda, an Hisham bin Walid, an Himad bin Sulaiman Ad-Dusi, an Dhiha bin Mudahim, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Abbas mendengar ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia Nabi, innal jannata litubkharu wa tudayyanu minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya surga itu sungguh diperbaharui, direhab, wa tudayyan, dan diperindah, dihiasi, minal hauli ilal hauli, daripada setahun kepada setahun. Kenapa? Lidukhuli syahri Ramadan.
karena menyambut masuknya bulan Ramadan. Jadi setiap tahun surga itu dihias. Surga itu diperindah karena menyambut masuknya bulan Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatan min Ramadan. Maka tak kalah masuklah awal pertama daripada Ramadan, habbat rihu min tahtal arsy, kata Rasulullah. Bertiuplah angin min tahtal arsy, yang dasarnya angin itu daripada bawah aras. Yuqalu laha al-muthirah. Dikatakan orang namanya adalah muthirah. Nama angin itu muthirah. Fatusaffifu waraku asjaril jannah. Wahalakal masari'a. Maka menerpa ianya angin warakul asjar jannah. Segala daun-daun pohon surga. Dan segala hiasan-hiasan yang ada di dalam surga. Dengan tiupan angin itu, maka bergerak-geraklah segala hiasan di dalam surga. Dan bergerak-geraklah seluruh daun-daun pohon kayu surga. Fayusma'u lidzalika taninon. Maka didengarkan karena terpaan angin tersebut tanin, suatu bunyi, suatu irama, suatu musik. Lam yusma'is sami'una ahsan minhu. Yang tidak pernah didengarkan oleh seseorang pun yang sebagus daripadanya suara. Wate iput angin daripada miyup aras mekenang te on kayet surga. Kenang hiasan-hiasan yang na dalam surga. Maka mengeluarkan bunyi yang begitu indah. Tidak pernah seorang pun mendengar bunyi yang begitu indah. Golong pernah. Lalu thumma yaqulna. Fatabaritul hurul aini. Maka terpesonalah hurul ain. Para bidadari-bidadari surga. Dah bandum bidadari nyopo suara ayo. Hatta yaqimna ala syarafil jannah. Sehingga semua bidadari itu keluar. Yaqimna, berdiri mereka semua. Ala syarafil jannah. Di atas tepi-tepi surga. Bandum bidadari tercengangnya suara puan rayo. Pakan indah dadat. Lalu bidadari itu bertanya. Fayunadina. Mereka itu semua bertanya, menyeru. Hal min khatibi illallahi ta'ala. Fayunadina. Maka para bidadari itu menyeru, bertanya ya. Hal min khatibi ilallahi ta'ala. Fayuzawwijuhullahu subhanahu wa ta'ala minna. Adakah yang akan melamar kami kepada Allah? Fayuzawwijuhullah. Maka menikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia itu kepada kami. Nyotip kita bulan Ramadan. Setiap masuknya bulan Ramadan, para bidadari itu bertanya, ya Allah, apakah sudah ada di antara hambamu yang melamar kami sehingga engkau nikahkan kami dengannya ya Allah? Makanya dalam setiap bulan Ramadan, semua bidadari-bidadari itu rindu kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah. Ya tengah ikan bidadari dalam surga.
Yang tuduk-tuduk dalam masjid tengah ikut berat. Ya Allah, apakah mereka itu calon-calon suami bagi kami, ya Allah? Di bakwat bidadari tercengang. Tahoi kalan. Puasunya cukup indah. Pekekatruk lamaran suami-suami kamu sehingga laganyo. Teka musik yang laganyo indah. Karena menurut bidadari, ini adalah suatu musik. Karena menunggu kedatangan suaminya. Makanya si bidadari itu bertanya, Ya Allah, hal min khatibin? Sudah datangkah orang-orang yang melamar kami? Sehingga engkau nikahkan ya Allah kami dengannya? Dan pertanyaan setiap bulan Ramadan. Sehingga Thumma yaqulna. Kemudian bidadari itu bertanya, Ya Ridwan. Wahai Malik Ridwan. Yang merupakan malaikat penjaga surga. Ma hadhihi lailah. Ini malam apa sebenarnya? Pemalamnya ini. Fayujibuhunna bitalbiyah. Maka Malik Ridwan itu menjawab semua pertanyaan bidadari itu dengan talbiyah yang pertama. Fayaqulu. Maka Malik Ridwan berkata, menjawab. Ya khairatun hisan. Wahai yang cantik jelita. Hadhihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ini adalah awal malam yang dinamakan dengan malam daripada bulan Ramadan. Jadi dia jawab Ridwan, wahai bidadari, ini adalah malam yang termulia. Malam yang sangat istimewa. Yang Allah khususkan keistimewaannya hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Sehingga Allah berfirman kepada Ridwan, wa yaqulullah. Apa kata Allah? Ya Ridwan, wahai Ridwan, iftah abwabal jannah. Buka olehmu segala pintu-pintu surga. Lisaimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada umat Muhammad yang sedang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Seandainya orang yang sedang berpuasa semata-mata karena Allah meninggal dalam keadaan puasanya dalam Ramadan, pasti dia itu menjadi ahli surga. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza jaa syahru Ramadan, apabila datanglah bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan segala pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci segala pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dirantaikan segala syaitan-syaitan. Maka Allah menyuruh kepada Malik Ridwan, Ridwan, iftah abwabal jannah. Buka segala pintu surga. Wa yaqulu, lagi Allah berfirman kepada Malik Zabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka, aghliq abwabal jahim. Kuncikan olehmu segala pintu neraka. Anis saimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada orang-orang yang berpuasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bahagian daripada pembais bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita dalam Ramadan. Ini bahagian daripada motivasi kepada kita. Dalam Ramadan pintu surga kebuka, pintu neraka kegunci, syaitan dibelenggu. Wa yaqulu, dan berfirman pula Allah Ta'ala, ya Jibril, memerintahkan malaikat Jibril, ihbit ilal ardi, turun olehmu kepada dunia, fasfit marat datis syayatin, maka tangkap olehmu semua setan-setan yang murka, wa ghallahum bil aghlal, dan belenggu olehmu dengan segala belenggu, summa
aqdhifhim fi lujajil bahar. Kemudian lemparkan olehmu semua setan itu di dalam laut yang paling dalam, hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammad siyamahum, sehingga tidak mampu merusak oleh semua setan di atas puasanya umat kekasihku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua setan dirantai, dibelenggu dalam Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, bila mana semua setan telah dibelenggu oleh Allah dalam Ramadan, kenapa pula masih ada maksiat? Kenapa pula masih ada orang yang melakukan keburukan? Setan hanali kagak kurung oleh Allah. Maksiat pakon mantengna. Ini membuktikan bahwa terjadinya maksiat, terjadinya perbuatan buruk tidak serta-merta karena godaan setan. Bisa saja yang menyebabkan seseorang itu melakukan keburukan ataupun maksiat memang karena tabiatnya, karena kebiasaannya. Orang yang terbiasa dalam maksiat, nyo hanali godaan setan. Gak nyan tika bos buntut tunggu. Nyan menyeijak setan ya godahai nu publau hai buntut doronyo nyan setan bangai nunggu. Bos buntut kupulam taya godah. Dia memang orang yang sudah sakau dengan ganjanya, ataupun heroinnya, ataupun sabu-sabunya. Dak hana digoda oleh setan memang urung kasakau. Hana sabu-sabu yang gak hana sehat. Asalkan sabu-sabu si kagak sehat. Nya hana legoda tu. Orang yang sudah bertabiat memang melakukan ngupat, fitnah dan sebagainya. Katabiat, terbiasa. Ini semua tidak ada lagi pengaruh daripada godaan setan. Legatnya menyahana gupat gak si kasei go. Ya, nyana legoda tu. Kamangan retnan tu. Vitamin ra upa-upai gak beganya. Nyana legoda di setan. Maka bisa saja yang menyebabkan terjadinya maksiat karena tabiatnya, kebiasaannya. Atau yang kedua, dengan sebab pengaruh nafsunya. Makanya nafsu, yang pertama nafsu amarah. 100% mengajak kita kepada berbuat maksiat. Yang kedua nafsu lawamah. Sudah ada keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan. Tetapi belum melakukan. Keinginan sudah, tapi belum. Orang yang hidupnya senantiasa dalam nafsu amarah, maka pastinya dia itu senantiasa dalam maksiat. Karena nafsu amarah memang hanya mengajak katanya kepada kebajikan. Itu pengaruh daripada hawa nafsu. Atau yang ketiga, pengaruh daripada setan, tapi setan dalam bentuk bangsa manusia. Karena semua makhluk yang mengajak kita kepada maksiat ataupun keburukan itu namanya setan. Maka kata Imam Ghazali, setan itu ada dua. Yang pertama bangsa jin, yang kedua bangsa manusia. So yang lebih parah tu, lebih parah setan bangsa manusia. Kalau setan dalam bangsa jin mungkin hanya sebatas dia itu membisik. Kita turuti atau tidak terserah. Hek dibisik hanya dapat teh jahra dia. Tapi setan dalam bangsa manusia ini lebih parah. Pertama dia berbisik, handa tem pete. Iblis wadu. Handa tem dengar iman baku pek beje. Handa tem pete, buat botoh wadu. Handa tem pete, jombok dua go. Berat setan dalam bangsa manusia. Karena yang menjadi setan kalau dalam bangsa manusia bisa saja sahabat karib kita. Bisa saja orang tua kita. Yang lebih parah lagi yang menjadi setan itu adalah pendamping kita. Suami bagi si istri, istri bagi suami. Ini lebih parah. No? Karena godaan setan pendamping lebih bahaya daripada setan asli. Itah bagatanya nekalan kepala lorong. Baru 2 minggu itu kai bilang enmek. Idrawan nu 2 camat ka 2 toy tengah mecet prolet hana ngentau ya. Bahayanya nu. Idron nu 2 kesik ka 2 boh tahap. Hana ni jenguk pempeng tu afasiat tamutang. Uku-uku tak bayi kan.
Lebih bahaya setannya. Makanya sekalipun dalam Ramadan setan dalam bangsa jin telah dibelenggu oleh Allah, tapi masih ada setan-setan lain yang berkeliaran. Makanya maksiat tetap terjadi. Jadi menyana urutan yang pakon cit mentang maksiat. Padahal dalam Ramadan setan sudah dibelenggu. Mungkin yang melakukan maksiat itulah setan hakikatnya. Si kadro setan, go kupu setan lom. Nyo tagai masalah tu. Kemudian fayaqulullah ta'ala. Maka berfirman Allah Ta'ala. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marratin. Dalam setiap malam daripada bulan Ramadan 3 perkataan. Tiap malam dulu. Dalam setiap malam daripada bulan Ramadan Allah selalu berfirman, menyeru. Cuma handu tadi ngoleh katanya. Tak pegah ada hana sapuna yang nasu sikrik-krik waktu malam. Handu tadi ngoleh sebab. Apa seruan Allah? Hal min sa'ilin. Adakah orang yang meminta kata Allah? Ini setiap malam. Adakah di antara hamba-hambaku yang memohon sesuatu kepadaku? Fa'atihi su'alahu. Maka pastinya akan aku berikan setiap permintaannya. Adakah di antara hambaku yang memohon sesuatu kepadaku? Maka pastinya akan aku kabulkan segala permintaannya. Yang kedua, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah daripada hambaku yang melakukan taubat kepadaku, kata Allah, ini setiap malam. Setiap malam Allah berseru yang demikian. Adakah daripada hambaku orang-orang yang bertaubat? Orang-orang yang menyesali atas segala maksiatnya? Fa'atubu alaih. Maka pastinya aku akan menerima taubatnya. Pasti aku akan menerima taubatnya. Hal min mustaghfirin. Adakah daripada hambaku yang memohon ampun? Yang memohon maaf kepadaku, kata Allah. Faghfir lahu. Pastinya aku akan mengampuninya. Nyotip malam dulu. Setiap malamnya Allah berfirman demikian. Cuma anda tadi ngatakan. Makanya terkadang hati katanya hana tehah untuk taubat dalam Ramadan. Kadang hati katanya hana bergerak untuk serta-merta katanya dalam Ramadannya tak jadikan kuatnya sepenuhnya untuk melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah. Bahkan hana tergerak. Hal yang demikian kurang tak pahami. Bahkan kadang-kadang hana ada depu dulu. Kebanyakan yang putus asa. Karena banyaknya dosa yang telah dilakukan kepada Allah. Dia senantiasa berjudi, berzina, mabuk dan sebagainya. Akhirnya stres. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu salah. Seberapapun besar dan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Bila dibandingkan dengan rasa cinta dan kasih sayangnya Allah. Maka tidak seberapa banyak maksiat yang telah kita perbuat. Bila dibandingkan dengan besarnya ampunan Allah. Maka masih kecil maksiat yang kita perbuat. Ubudatan mentelugu. Maka baik putus asa dulu. Sekalipun begitu banyaknya maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Jangan putus asa. Ampunan Allah jauh lebih besar dan lebih luas daripada maksiat yang kita kerjakan. Coba kita lihat sejarah-sejarah ulama masa silam. Termasuk Fudail bin Iyad. Dia itu pencuri yang ulung. Tapi tak kala beliau bertaubat kepada Allah. Beliau diangkat menjadi walinya Allah. Begitu pula sejarah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ubah maksiat. Geng terbesar di negeri Basrah. Tidak ada maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh Malik bin Dinar. Dia itu pernah melakukan zina, merampok, membunuh, makan riba dan sebagainya. Tidak ada maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh Malik bin Dinar.
Jadi suatu ketika Malik bin Dinar merindukan rumah tangga. Kemudian beliau pun menikahi seorang perempuan. Lahirlah seorang anak diberi nama Fatimah. Ketika Fatimah semakin hari semakin besar, Malik bin Dinar pun semakin berubah. Karena saking cintanya kepada anak. Lalu ketika genap usia Fatimah 3 tahun, Fatimah pun meninggal dunia. Mungkin ini ujian terbesar kepada Malik bin Dinar. Ketika Fatimah meninggal dunia, ini kesempatan bagi setan. Berbisiklah setan kepada Malik bin Dinar. Malik, Tuhan tidak sayang kepadamu. Lalu Malik bin Dinar bermaksiat 2 kali lipat melebihi daripada maksiat kali pertama. 24 jam dalam keadaan mabuk. Suatu ketika, dalam keadaan Malik bin Dinar mabuk tertidur. Di dalam tidurnya seolah-olah beliau melihat kiamat sudah tiba, mahsyar sudah dihamparkan oleh Allah. Lalu sampailah giliran beliau dihisap oleh Allah Ta'ala. Dipanggil nama beliau. Malik bin Dinar menghadap Allah. Tiba-tiba cerita beliau. Tak kala beliau melihat sekelilingnya, tidak ada lagi manusia. Beliau cuma sendiri. Tiba-tiba beliau melihat ke belakang. Ada seekor ular yang begitu besar, bahkan sangat ganas. Ular itu mengejar beliau. Larilah Malik bin Dinar. Bak wate tengah gepluang tengku. Bak tengah-tengah gepluang. Merempak dengan sidra urung tuha. Orang yang sudah tua renta. Yang wajahnya begitu indah. Malik bin Dinar memohon bantuan. Menjakan katanya, tengku ne bantu lon, ne bantu lon. Lon tengah hitiup leu-leu beraya. Apa jawabnya? Anakku, saya lemah. Tidak ada kekuatan untuk membantumu. Geputunyo leurung Tuhannya ne. Kita watah gunung pulen. Mungkin gunungnya mampu membantu kata. Maka Malik bin Dinar pun naik di atas gunung. Rupanya uliannya pun dikejar truk di atas gunung tu. Berakhirlah Malik bin Dinar di samping satu lembah. Di dalam lembah penuh dengan api. Nekana li Malik bin Dinar menyelun grup lam apui hana arti. Lun plun daripada ulia. Maka beliau pun berbelok kembali arah. Nelake bantu lembah urung Tuhan tersebut. Apa jawabnya? Wahai anakku, tidak ada kekuatan saya untuk membantumu. Neputunya oleh orang tua tersebut kali yang kedua. Nak, cobalah engkau naik mendaki gunung itu. Siapa tahu di atasnya ada bantuan kepadamu. Neplung Malik bin Dinar naik di atas gunung tersebut. Ketika sampai di atas puncaknya, terdengarlah suara anak-anak yang begitu gemuruh. Cukup ramai anak mian rupanya ada puncak gunungnya. Lalu beliau mendengarkan kalimat, Fatimah, Fatimah, bantulah ayahmu, bantulah ayahmu. Barulah Malik bin Dinar sadar. Rupanya anakku Fatimah yang telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu akan menjadi bantuanku kelak di hari kiamat. Maka Fatimah mengambil tangan kanan bapaknya dan mengusir ular itu dengan tangan kirinya. Lalu Fatimah duduk di dalam pangkuannya sebagaimana di dunia. Fatimah itu berkata kepada ayahnya Malik bin Dinar. Apa katanya? Ayah, belum tibakah waktunya engkau menyesal? Belum tibakah waktunya engkau itu mengingat atas segala perintah dan larangan Allah? Ayat itu sesuai dengan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman antasya'a qulubuhum li dzikrillah, bahwa tunduklah hati mereka itu bagi mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa saja perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa singkat, belum waktunya kah Anda itu sadar? Sehingga Anda itu patuh atas segala perintah Allah dan larangan Allah? Malik bin Dinar ketika itu malu kepada anaknya. Lalu beliau bertanya, nak,
Ular itu apa nak? Sehingga anaknya memberitahu ayah, ular itu adalah amal keburukan ayah yang telah ayah kumpulkan selama hidup di dunia. Bukankah ayah kelak di akhirat Allah akan menjelmakan sosok tertentu terhadap perbuatan kita di dunia? Ular itu sangat besar karena ayah sendiri yang memberi makannya. Ayah sendiri yang memeliharanya. Semakin banyak maksiat dan dosa yang ayah lakukan, maka ular itu akan semakin besar. Dan orang tua itu ayah adalah amal kebajikanmu. Ayah sendiri yang menyebabkan dia itu lemah. Karena amal kebajikan ayah itu sangat sedikit. Lalu Malik bin Dinar terjaga, terbangun daripada mimpinya. Seketika beliau mengucapkan, "Ya Allah, sudah sampai waktunya aku itu bertobat kepadamu ya Allah. Sudah sampai waktunya ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah." Lalu mandi, kemudian beliau menuju ke masjid. Sampai di masjid rupanya imam pun membacakan ayat yang sama, surat Al-Hadid ayat 16. Maka beliau pun keluar daripada kampungnya, berjumpa dengan seorang ulama, yaitu daripada tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Pada akhirnya apa yang terjadi? Malik bin Dinar, Allah balikkan statusnya daripada seorang penjahat, pemabuk dan sebagainya, menjadi ulama besar, hadirin sekalian. Bahkan beliau itu termasuk salah seorang ulama perawi hadis setingkat semasa dengan Anas bin Malik. Dan Malik bin Dinar pula termasuk ahli kaligrafi dunia. Oleh karenanya, tidak ada yang namanya terlambat. Tidak ada yang namanya terlambat. Sebelum kita sampai kepada titik ghargharah, artinya sebelum kita menghadapi sakaratul maut, pintu taubat senantiasa Allah hamparkan bagi kita. Tidak ada istilah taubat. Dan ketika berbicara masalah taubat, ini bukan masalah usia 70 tahun. Nyoba salah, Allah hilung mentang muda. Yang dengan masalah taubat, yang kan giliran lon, yang kan pembahasan lon, yang kepada kakek-kakek lon, kan. Yang namanya taubat, itu berlaku bagi semua kita, mulai daripada akil balik, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa tidak ada istilah bagi orang tua. Yang muda pun tidak luput daripada salah dan dosa. Kematian itu bukan artinya sesuatu yang tertimpa kepada orang tua. Bisa saja kita mati dalam keadaan muda. Maka tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Dan tidak ada satupun maksiat yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada. Ingat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Pintu taubat Allah lebih luas daripada maksiat yang kita kerjakan. Apalagi dalam Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Wa ta'ata maqbula. Wa da'awata mustajabah. Wal jannata mustaqatul lahum. Sehingga Allah berfirman. Hal minta ibin fa'atubu alaih. Adakah daripada hambaku yang mau taubat dalam Ramadan ini? Pastinya aku akan menerima taubat. Subhanallah. Makanya menyekel dalam Ramadannya, getanya tingkatkan kualitas amal ibadah. Kita yang balik, pajan lain. Karena Ramadan tahun depan belum tentu kita dapat kembali. Kadang-kadang Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kalau bukan dalam Ramadan ini kita peruntukkan waktunya sepenuhnya beribadah kepada Allah. Tapi daripada Ramadannya rugaw atau kumutuwa telah tentu. Seandainya Ramadan tahun depan kita tidak akan pernah dapat kembali. Rugaw atau lebih-lebih gedanya yang ke usia 60, 70 tu kumutuwa. 80 yang ke usia bonus tu. Bila mana dalam usia bonus ini tidak kita peruntukkan semuanya untuk berubudiyah kepada Allah. Kita yang sihat pajalam. Hanali kesempatan tu. Baik lihat apakah Ramadan tunuka tu. Kadang-kadang Ramadan untuk malam. Hana tentu mengerasa tu. Menyekal dalam Ramadannya tak taubat tu. Hana liwatnya tu. Menyekal dalam Ramadannya kita sadar tu. Hana li kesempatan tu. Makanya seluruh guru-guru kita senantiasa mengingatkan kita.
Setiap saat beliau itu mengingatkan kita. Untuk apa kita hidup? Siapa kita sebenarnya? Kemana ke depan kita akan kembali? Apa yang akan kita hadapi? Sampai kepingan katanya. Pu tujuan katanya tahu dip hinoi dunia. Apakah untuk berleha-leha? Bersenang-senang? Tidak. Kesempatan hidup di dunia sekali, hadirin sekalian. Tidak ada kesempatan dua kali. Maka jangan sampai kita termasuk daripada hamba yang menyesal. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tak kalah hamba-hamba Allah didekatkan dengan api neraka. Dengan pintu neraka Allah. Mereka itu semua menyesal. Mengharapkan kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami sejenak ke dunia. Pastinya kami akan tunduk dan patuh terhadap perintahmu. Kami senantiasa taat kepadamu. Kami senantiasa patuh kepadamu. Apa jawab Allah? La tukallimun. Baik letai ke pegahaba. Kalau lebih kesempatan udip koroji hidupnya. How kepakai? Maka baik sampai penyesalannya terjadi bagi tanya. Karena hidup di dunia tidak ada kesempatan dua kali. Tidak ada istilah inkarnasi. Hana ranyan. Maka sebelum masa itu datang, menyesal sekarang. Itu lebih bermakna daripada penyesalan di akhirat kelak. Karena penyesalan ketika itu tidak ada artinya, hadirin sekalian. Kabeh wadah. Kabeh. Wallahu a'lam bishawab.